Saudara, serangan udara Israel kembali menyasar permukiman warga di Khan Younis. Kantor media Gaza melaporkan lebih dari 30 orang termasuk anak-anak meninggal dunia akibat serangan di kota ini. Awan asap hitam tebal menyelimuti langit kota Khan Younis, Gaza Selatan pada Sabtu waktu setempat, saudara. Ledakan dahsyat pun terdengar sesaat setelah rudal militer Israel menghantam sebuah bangunan sipil. Meski gencatan senjata telah disepakati sejak awal Oktober tahun lalu, namun intensitas kekerasan justru meningkat. Kantor media Gaza melaporkan setidaknya 524 warga Palestina meninggal dunia dan 1.360 lainnya luka-luka akibat ribuan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak militer Israel. Sementara itu, saudara, kamp pengungsian di wilayah Khan Younis juga kembali diserang Israel. Asap tebal menyelimuti kamp Gait di barat Khan Younis menyusul serangan yang dilakukan oleh sejumlah pesawat tempur Israel. Sejumlah tenda yang ditempati para pengungsi terbakar, namun belum dipastikan apakah ada korban jiwa akibat serangan ini. Garda Pertahanan Palestina menyebut pihaknya langsung merespons serangan sejumlah pesawat tempur dan mendatangi tenda yang diserang. Banyak orang tua yang menangisi kematian anaknya akibat serangan Israel, seperti serangan udara yang juga menghantam sebuah kantor polisi di kota Gaza dan menewaskan sedikitnya 14 orang, saudara. Menurut otoritas kesehatan Gaza pada hari Sabtu waktu setempat, dalam 48 jam terakhir, rumah sakit di Gaza menerima 17 jenazah tambahan, termasuk 12 kematian baru dan 5 jenazah yang dievakuasi dari reruntuhan. كان شيء صح بس الحرب ويلات والموت صعب. انت مش حاسس فيا ولا حاسس في غيره في غيره في غيره والكل موت صعب. Korban tewas di jalur Gaza yang dilanda perang telah meningkat menjadi 71.769 jiwa sejak konflik antara Hamas dan Israel pecah pada 7 Oktober 2023 dengan jumlah korban luka mencapai 171.400 lebih jiwa, saudara. Data otoritas kesehatan Gaza, sejak perjanjian gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025, serangan Israel telah menewaskan 509 orang dan melukai 1.400 lainnya. Sementara itu, saudara, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah strategis untuk mempercepat perdamaian dan rekonstruksi di Gaza. Menhan menyebut keputusan ini sebagai implementasi dari UUD 45 yang aktif menciptakan perdamaian dunia. Indonesia siap mengerahkan hingga 20.000 prajurit sebagai bagian dari pasukan internasional. Menhan menyebut ada 2 opsi payung hukum untuk keberangkatan pasukan, yaitu melalui mandat PBB atau melalui Board of Peace bentukan Trump. Apa yang terjadi di Gaza, waktu itu tidak kita hadir di situ sebagai bagian daripada international SF. Kita hadir di situ. Tentunya dengan mengikuti ketentuan kita akan mengirim pasukan bersama dengan beberapa negara Arab, tentunya demi mencapai perdamaian di Palestina dan menstabilkan Gaza. Meskipun gencatan senjata telah disepakati sejak awal Oktober lalu, namun intensitas kekerasan justru meningkat. Kantor media Gaza melaporkan setidaknya ada 524 warga Palestina yang meninggal dunia, saudara. Di sisi lain, ada Board of Peace yang sudah dibentuk oleh Presiden Trump sebagai langkah perdamaian di Gaza, saudara, melalui kesepakatan 2 negara. Board of Peace sendiri
sudah ditandatangani juga oleh Presiden Prabowo Subianto yang menjadi salah satu anggota dari Dewan Keamanan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini, saudara. Dan di sisi lain kalau kita lihat kondisinya justru serangan masih terus terjadi ataupun masih terus dilakukan oleh pihak Israel. Ini pun menunjukkan adanya gencatan senjata yang melemah, saudara. Dan kita sapa ataupun kita bahas bagaimana membaca peran dari Board of Peace dalam perdamaian Gaza, terutama bagaimana kontribusi Indonesia yang sudah masuk dalam Board of Peace ini. Kita bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional Mas Teguh Rejasa. Selamat petang, Mas Rejasa. Selamat sore, salam Indonesia. Ini kalau lihat secara awam sepertinya ada kontradiktif begitu. Harapannya tentu saja dengan adanya pembentukan Board of Peace yang menjamin ada kesepakatan dua negara, solusi dua negara. Tapi ini terlihat berbeda karena serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Apa yang Anda baca di sini? Saya perhatikan hingga saat ini mandat Board of Peace itu kan belum jelas. Struktur kepemimpinannya belum jelas. Kita hanya tahu Donald Trump di puncak. Tapi bagaimana mengimplementasi Board of Peace itu kan belum pasti. Yang jelas sekarang adalah negara-negara semakin sulit percaya bahwa Board of Peace ini akan berfungsi dengan baik. Apalagi sudah ada 26 negara yang saat ini sebenarnya berharap bahwa Board of Peace itu akan bekerja dengan baik. Dan negara-negara itu kan sebenarnya terdiri dari Asia Tenggara, kemudian Timur Tengah, Eropa, Latin Amerika, dan Kaukasus. Sebenarnya Board of Peace ini sudah memiliki struktur keanggotaan yang jelas, walaupun belum ada job description dan job specification dari Board of Peace itu. Memang yang kita harus Mas Reza? Oke, kami mencoba kembali memperbaiki hubungan dalam jaringan bersama dengan Mas Teguh Rejasa, pengamat hubungan internasional. Tadi sempat membahas sebenarnya Board of Peace sendiri, kata Mas Teguh Rejasa ini sebenarnya belum memiliki arah yang jelas begitu terkait dengan apa solusi ataupun upaya dalam perdamaian di Gaza begitu. Karena kalau kita lihat banyak pihak yang mempertanyakan pembentukan dari Board of Peace sendiri karena memang di dalam Board of Peace sendiri ini tidak ada keterlibatan dari Palestina sendiri. Kemudian ini pun menjadi sebuah kekhawatiran bahwa Israel yang masih bersekutu ataupun dekat dengan Amerika Serikat ini nampaknya tidak menggubris ataupun tidak akan mengambil pusing begitu dengan adanya pembentukan Board of Peace ini, saudara. Padahal sejatinya Board of Peace yang dibentuk oleh Donald Trump ini yang juga Indonesia masuk dalam salah satu anggotanya ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk perdamaian di Gaza, saudara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah bergabung dengan Board of Peace, kemudian gencatan senjata sebenarnya sudah pernah disampaikan ataupun sudah pernah dilakukan oleh Israel dan juga Palestina. Kita ketahui sekitar Oktober tahun lalu gencatan senjata ini pun sudah disepakati begitu oleh kedua belah pihak. Namun tak berselang lama serangan kembali dilakukan. Saya sapa kembali Mas Teguh Rejasa. Mas Rejasa. Selamat sore, salam Indonesia. Oke, Mas Rejasa ini terlepas dari Board of Peace yang memang harapannya bisa menjadi salah satu media untuk perdamaian di Gaza, tapi kita mundur sedikit ke belakang, bagaimana sepertinya pihak dari Israel sendiri tidak menyepakati gencatan senjata yang akhir Oktober tahun lalu itu sudah disepakati. Apa yang Anda baca di sini? Memang ini persis seperti perkiraan masyarakat Timur Tengah ya, bahwa Israel itu sangat sulit dipercaya. Mereka itu kalau dalam kosa bahasa Arab itu adalah munafik ya.
Kalau berbicara itu bohong, kalau membuat komitmen mereka itu ingkar, dan kalau sudah membuat kesepakatan, mereka akan menggunting dalam lipatan. Jadi tampaknya saya nggak mengerti ya mengapa Israel berbuat seperti ini. Tentunya dia mencoba sebenarnya itu menekan Amerika Serikat sebenarnya bahwa sebelum hari ini Iran itu sudah dibom oleh Amerika Serikat, fasilitas strategisnya, kemudian pangkalan-pangkalan nuklirnya, dan juga dicoba digoyang pemerintahannya. Tapi Amerika Serikat sangat takut untuk membangun suatu perang total dengan Iran. Ini yang ditakutkan oleh Amerika Serikat karena peluru kendali Iran itu sudah benar-benar menyasar wilayah-wilayah sekitar Timur Tengah, entah itu wilayahnya 300 sampai 500 km ataupun sampai 700 km, bahkan sampai ke 2000 km. Jadi Amerika Serikat agak sungkan terlibat dalam suatu perang total. Apalagi negara-negara Timur Tengah menolak terlibat dan juga negara NATO menolak terlibat. Jadi Israel tampaknya gusar karena itu Israel membuat suatu preemptive strike yang memaksa Amerika Serikat untuk segera bertindak. Baik, ini yang nanti kita masih pantau bersama, terutama langkah dari Indonesia sendiri yang sedari dulu terus menyuarakan perdamaian di Gaza, Palestina. Terima kasih pengamat hubungan internasional Mas Teguh Rejasa telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi terkait dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang mengungkap Presiden Prabowo bertemu dengan tokoh oposisi di Kertanegara. Apa saja yang dibahas Presiden bersama dengan sejumlah tokoh ini, saudara? Kami ulas usai jeda bersama rekan Cindy Permadi. Luar kita baru.